Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya dalam laporan terkini kondisi kebencanaan di Jawa Tengah. Memasuki akhir Februari 2026, Kota Semarang kembali berada dalam situasi siaga darurat. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang mengguyur sejak Kamis sore kemarin hingga dini hari tadi, telah memicu banjir di sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan industri di Semarang Barat hingga pemukiman warga di wilayah Semarang Timur dan Selatan. Peringatan dini dari BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang menyatakan bahwa kondisi ini belum berakhir. Dengan status siaga, bencana hidrometeorologi yang ditetapkan untuk wilayah pesisir utara, warga kini dihadapkan pada ancaman ganda. Luapan air dari hulu serta potensi banjir rob setinggi 1 meter yang diprediksi akan mencapai puncaknya sore nanti di sepanjang jalur Pantura. Selama 8 menit ke depan, kami akan merangkum titik-titik terdampak, dampak infrastruktur, serta panduan keselamatan bagi Anda. Kita awali dari wilayah Semarang Barat. Pada Kamis sore, 26 Februari, sebuah rekaman video amatir sempat viral menunjukkan derasnya arus air yang menerjang kawasan industri Candi atau KIC di Kecamatan Ngalian. Hujan deras yang turun tiba-tiba atau yang sering disebut warga sebagai hujan magjegagik, mengakibatkan drainase di kawasan industri tersebut meluap hebat. Berdasarkan laporan dari BPBD Kota Semarang, ketinggian air di jalan utama KIC sempat mencapai 50 cm. Arus yang sangat kuat bahkan hampir menghanyutkan 2 sepeda motor milik karyawan yang tengah terparkir di dekat kantor polisi setempat. Meski air dilaporkan cepat surut seiring redanya hujan, insiden ini menggarisbawahi adanya masalah pendangkalan sungai dan berkurangnya daerah resapan di wilayah atas. Hingga siang ini, petugas kebersihan masih terus melakukan pembersihan material lumpur yang tersisa di jalanan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas bagi para pekerja pabrik. Semarang Barat, tepatnya di kawasan industri Candi ini bolo. Hujannya lebat ini, anginnya kenceng banget ini bolo. Sangat deres ini, sampai banjir loh ini bolo. Di tempat kalian gimana bolo? Aman tidak bolo? Oh, hujannya kayak gini lebat sekali bolo. Posisi Pemirsa, situasi di Ngalian hanyalah satu fragmen dari rangkaian cuaca ekstrim yang menghantam ibu kota Jawa Tengah sepanjang bulan ini. Jika kita menilik ke area Semarang Selatan dan Timur, duka masih menyelimuti warga di perumahan Dinar Indah Meteseh dan Kelurahan Rowosari. Sungai Babon yang tidak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah Ungaran dan Kabupaten Semarang kembali meluap. Pada pertengahan Februari lalu, tanggul di wilayah ini sempat tertekan hingga mengakibatkan banjir setinggi dada orang dewasa atau sekitar 150 cm. Sebanyak ratusan kepala keluarga terdampak, dengan titik pengungsian utama berada di Masjid Ikhtifal Al-Barokah. Data dari BPBD mencatat setidaknya ada 5 titik permukiman yang hingga saat ini masih dalam pantauan ketat, yakni Perumahan Argo Residence, Grand Batik Semarang, Grand Permata Tembalang, serta wilayah RW 1 Kelurahan Rowosari. Meskipun pagi ini status di dashboard pantauan banjir Kota Semarang menunjukkan indikator hijau atau aman untuk Sungai Babon, namun warga diimbau tidak lengah, mengingat curah hujan di wilayah hulu diprediksi masih sangat tinggi dalam 24 jam ke depan. Beralih ke wilayah pesisir. Masalah klasik Kota Semarang, yakni banjir rob, kini kembali mengancam jalur utama logistik nasional. Berdasarkan perakiraan dari Prakirawan BMKG, Ferry Oktarisa, hari ini tanggal 27 Februari, terdapat peningkatan tekanan udara yang signifikan di belahan bumi utara yang memicu gelombang tinggi dan kenaikan muka air laut di 18 daerah pesisir Jawa Tengah, termasuk Semarang. Sore ini, diprediksi banjir rob dengan ketinggian mencapai 1 meter akan menggenangi jalur Pantura Semarang-Demak, khususnya di wilayah Kaligawe dan Terboyo. Pantauan satelit menunjukkan antrean kendaraan logistik mulai mengular di sekitar persimpangan Genuk akibat genangan air yang sudah mulai muncul di beberapa titik rendah. Pihak Satlantas Polrestabes Semarang telah menyiapkan skema pengalihan arus jika ketinggian air terus meningkat hingga tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun truk bermuatan ringan. Mengapa cuaca begitu ekstrim di akhir Februari ini?
BMKG menjelaskan bahwa fenomena monsun Asia serta aktifnya gelombang ekuator MJO atau Madden-Julin Oscillation menjadi motor utama pertumbuhan awan hujan yang masif di wilayah Jawa Tengah. Tidak hanya hujan, kecepatan angin yang tercatat berkisar antara 5 hingga 13 km per jam namun dengan hembusan mendadak yang kuat, telah mengakibatkan kerusakan fisik. Tercatat dalam 1 pekan terakhir, ada 87 kejadian bencana di kota Semarang yang didominasi oleh pohon tumbang dan kerusakan atap bangunan. Di wilayah Semarang Tengah dan Selatan saja, tercatat 53 pohon tumbang yang sempat menutup akses jalan utama dan merusak kabel jaringan listrik. 1 orang dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa dahan pohon di area publik. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Permukiman kini tengah mempercepat perempelan pohon-pohon besar yang dinilai rawan tumbang di sepanjang jalan protokol seperti Jalan Pahlawan dan Jalan Sultan Agung. Sebagai penutup laporan ini, kami mengimbau seluruh warga Kota Semarang untuk tetap waspada. Bagi Anda yang tinggal di bantaran sungai, pastikan dokumen berharga telah dikemas dalam tas siaga bencana. Bagi para pengendara, hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan tua saat hujan disertai angin kencang melanda. Jika Anda membutuhkan bantuan evakuasi atau ingin melaporkan pohon tumbang dan genangan air, Anda dapat menghubungi layanan darurat call center 112 atau memantau kondisi tinggi muka air secara real-time melalui situs pantau banjir Semarang Kota Go.id. Kami akan terus memperbarui informasi ini seiring dengan perkembangan cuaca dari BMKG. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.